Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, kali ini saya mau sharing. Ada nggak yang pernah ngalamin rasa males narik semenjak BBM naik? Ada yang nggak ngalamin ini? Aduh, males narik, tarifnya nggak sesuai, BBM naik, kurang memuaskan, tarif teri, tarif cere, bikin rugi, bikin nombok. Ada nggak yang ngerasain seperti itu? Kalau ada, itu wajar. Justru yang nggak wajar adalah yang merasa baik-baik saja dikala tarif naik, BBM naik, tarif masih gitu-gitu aja. Jadi begini teman-teman ya, saya merasa sekarang itu kalau mau narik juga males sebenarnya. Karena kebanyakan kalau di tengah-tengah kota kayak gini tarifnya kebanyakan kecil-kecil. Jadi jelas untuk hitungan bisnis secara ekonomi itu nggak masuk, bener-bener nggak masuk. Hitungan tarif harga BBM yang dulu saja, yang Pertalite masih 7.650 dengan tarif yang dulu, itu aja udah males sebenarnya, udah nggak masuk hitung-hitungan. Apalagi dengan BBM yang sekarang Pertalite 10.000, tarif sih naik, cuma ya tipu-tipu, bohong-bohong gitu loh, bohongan gitu loh. Naik tapi juga potongannya tambah gede. Jadi seperti itu. Apalagi di Jogja ini tarif paling kecil itu 10.400 ya. Wahai teman-teman yang di luar Jogja, tarif di Jogja itu paling kecil 10.400 bersih ya. Silahkan kalau kalian mau tertawa, mau menghina kami yang di Jogja silahkan. Karena kenyataannya seperti itu. 10.400 di Jogja itu untuk Grab dan untuk Gokar. Bayangkan, mungkin kalian di kota lain, kota-kota besar kaget dengan tarif seperti itu. Di sini aja 13.000 bang, di sini aja 14.000 om, 13.000 aja kami males ngangkut, males ngambil, apalagi di situ 10.400. Saya nggak tahu yang menjadi pertimbangan pihak aplikator membedakan tarif tiap-tiap daerah itu apa ya. Sedangkan kebutuhan operasional kita itu kan kendaraan itu standarnya kan BBM ya. BBM di Jakarta, di Jogja, di Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya kan relatif sama. 10.000 rupiah untuk Pertalite. Lah kenapa tarifnya beda? Sedangkan pengeluaran kita sama, kita beli bensin dengan harga yang sama. Kecuali teman-teman yang di kota besar kayak Jakarta mungkin ada SPBU swasta kayak Vivo, kayak Shell dan sebagainya ya. Tapi di Jogja tuh nggak ada, semuanya Pertamina dan Pertalite semuanya 10.000. Jadi itu keluhan dasar driver Jogja dan Jawa Tengah, Solo itu dan Jogja sama tarifnya 10.400. Jadi bener-bener menganaskan sekali. Jadi teman-teman yang di Jogja dan Solo mungkin ya sama. Kalau ada tarif 10.400 ya males memang. Males banget memang. Karena anggap aja itu kita nggak untung sama sekali dengan tarif segitunya. Nah, untuk menyikapi hal itu bagaimana om? Bagaimana mas? Bagaimana bang? Kalau saya pribadi menyikapi hal seperti itu kan kita nggak bisa ngelawan aplikator juga, kita nggak bisa ngelawan pemerintah juga ya. Kita hanya bisa putar otak gimana caranya tetap bisa narik tapi nggak rugi. Ya itu ya otomatis kita, kalau saya pribadi itu adalah tipsnya, kalau kita mau on beat jangan membabi buta, jangan non stop. Tapi kita harus punya strategi. Strateginya apa? Main di jam-jam sibuk teman-teman ya. Main di jam-jam sibuk. Teman-teman sendiri yang bisa memetakan jam-jam sibuk di kota-kota pemirsa teman-teman itu jam berapa. Kalau pada umumnya sih pagi ya, pagi di antara jam 6 sampai jam 8 itu jam sibuk anak sekolah, pergi ke sekolah atau pergi ke kantor. Terus sore antara jam 4 sore sampai jam 6 sore orang pulang kerja, orang pulang sekolah. Itu kita petakan sendiri ya. Terus malam mungkin orang pada keluar cari hiburan, makan ke mall. Nah itu kita harus berani mengkalkulasi, memetakan. Itu pertama. Tips and triknya main di jam sibuk. Jangan full time. Artinya kita dari pagi, dari subuh berangkat, nggak peduli jam sepi, jam sibuk, kita hajar sampai sore lagi 12 jam. Waduh, jangan mas bro. Pertama apa? Kesehatan, pikirkan kesehatan. Capeknya nanti berefek ke kesehatan. Itu mas bro. Jadi utamakan kesehatan. Nah, kesehatan, keselamatan itu yang utama mas bro. Jadi lebih baik kita main di jam sibuk aja. Jadi
nggak perlu deh kita full beat full time 12 jam. Kalau dirasa mungkin sesekali boleh ya, tapi kalau untuk setiap hari saya sarankan jangan. Sayang badan, kesehatan, dan kendaraannya mas bro. Kendaraannya tuh nanti cepet rusak. Biaya perawatannya kan mahal, dengan tarif segitu ya nggak masuk. Main autobit segala tarif dihajar juga nanti sampai sendiri mas bro. Ya udah itu tips and trick gimana kita cari akal, putar otak lagi untuk nggak rugi main di jam-jam sibuk. Itu yang paling penting ya. Jadi untuk BBM gimana mas? Kalau untuk BBM ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri ya. Teman-teman yang bisa memetakan di daerah teman-teman itu tingkat okupansi penumpang itu kenceng atau enggak. Kalau kenceng itu kita isi bensin seberapapun banyaknya itu berani mas bro. Saya yakin nih nanti akan ada banyak orderan karena rame, karena liburan atau karena hujan, maka kita isi bensin 150, 200, oke. Nggak apa-apa isi aja karena itu pasti nanti balik modal. Tapi kalau di awal sudah ada indikasi wah ini bakalan sepi, nggak hujan, cuacanya panas, nggak liburan, hari kerja, ya kita harus irit-irit uang juga. Mungkin BBM kita isi 50.000 atau 70.000. Nanti sisanya kan bisa buat pegangan tuh kalau ada apa-apa. Antisipasi kalau kita nggak dapat orderan gitu loh teman-teman ya. Nanti kan uangnya bisa untuk yang lain. Nanti kalau terlanjur kita isi bensin 200.000, ternyata penumpangnya nggak ada, dapat penumpang pun cuma tarif 10.000 ya gitu, malah uang kita udah habis untuk beli bensin. Orderan nggak dapat, nanti mau anak istri mau makan apa, nanti kita sendiri yang bisa mengkalkulasi kedepannya itu orderan akan ramai atau enggak. Nanti insting kita harus dimainkan. Oh ini bakal ramai nih, oke kita isi bensin banyak, berani. Kalau wah ini bakalan sepi nih, isi bensin sekian aja, 50.000, 70.000 kayak itu cukup lah. Nah, itu teman-teman sendiri yang bisa memperhitungkan. Dan yang selanjutnya mulai saja dari rumah teman-teman ya. Kalau dirasa insting kita orderan bakal sepi, ya udah kita nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Kecuali teman-teman mau spekulasi, mau gambling, oke lah saya tak pergi ke stasiun atau ke bandara, oh silahkan. Tapi kalau pencari recehan kayak model biasa kayak gini, nggak main bandara, nggak main di stasiun, ya lebih baik di rumah aja, nunggu orderan yang dapat. Kalau kita sudah terlanjur misal ke tempat-tempat tertentu kita nggak dapet, ya kita yang rugi. Lagian kan stasiun itu juga nggak selalu ada penumpang ya kan, jam kereta kan juga nggak setiap waktu ya, paling kereta itu datang setengah jam sekali, itu pun kita bersaing dengan akun yang lain. Jadi menurut saya mulailah dari rumah saja. Kalau dari rumah udah dapet lagi kita jalan kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir pengeluaran lah yang nggak perlu gitu. Karena saya bisa ngomong kayak gini ya, saya baca beberapa berita baik grup-grup komunitas, baik resmi atau nggak resmi ya, saya rangkum aja semuanya itu kan pada ngeluh soal BBM naik, tarif nggak sesuai. Kalau kita dapat tarif teri semua cuma habis untuk BBM. Nah itu maka saya rangkum, saya jadikan konten ini gimana kiat-kiatnya. Itu pertama tadi mainkan di jam sibuk. Nah, kedua BBM, pertimbangkan masalah BBM. Ketiga mulailah dari rumah gitu. Itu tinggal teman-teman bisa menyesuaikan di lingkungan teman-teman, tempat tinggal teman-teman tuh kayak gimana. Terus untuk GrabCar dan GoCar gimana mas ya? Kalau GrabCar saya sebenarnya masih ringan on beat GrabCar sebenarnya daripada GoCar. Sama-sama tarifnya 10.400 paling kecil. Cuma pertimbangannya karena GrabCar itu kalau pas normal itu jemputannya masih deket ya teman-teman ya, daripada si GoCar. Kalau GoCar itu kondisi normal pun jemputannya bisa jauh banget, apalagi kalau pas hujan itu tambah parah. Jadi lebih enak GrabCar kalau pas kondisi normal. Jadi akun saya pun lebih gacoran GrabCar sekarang. Karena ya saya udah pernah bilang kemarin kan, kalau GoCar itu saya persiapkan untuk sortir ya teman-teman ya.
untuk sortir kayak musim hujan itu saya persiapkan itu. Untuk musim hujan dan musim liburan memang saya persiapkan untuk itu. Jadi kalau untuk musim biasa, hari biasa itu saya nggak berharap banyak di GoCar, saya berharapnya di GrabCar saja. Jadi itu saja teman-teman, tips and trick on beat dikala kondisi BBM yang sekarang ini terjadi. Mungkin teman-teman yang punya tips silahkan bisa ditambahkan, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya doakan teman-teman yang subscribe rezekinya melimpah, sehat selalu. Dan yang sudah subscribe, terima kasih, rezeki kalian banyak, sehat selalu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman, nyalakan loncengnya biar ada nanti notifikasi kalau saya update studio channel ini. Terima kasih, dukungan teman-teman sangat luar biasa, mantap ya.